Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat ya terkait teori dasar tentang logo. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya logo. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan logo beserta jenis-jenis dari logo itu sendiri. Yang akan kita bahas adalah definisi atau pengertian dari logo, kemudian kategori logo. Pengertian logo menurut bahasa Indonesia, maksud saya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, logo itu sendiri adalah huruf atau lambang ya, yang mengandung suatu makna, terdiri dari satu suku kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan atau organisasi. Nah, logo juga dapat diartikan sebagai bentuk atau lambang atau metamorfosis dari sebuah maskot. Hampir selalu menggambarkan kekuatan, pertahanan, atau kelebihan dari maskot tersebut, maupun suatu keadaan yang menjadi tujuan atau cita-cita mereka. Jadi misalnya ada sebuah universitas yang tujuannya itu adalah menjadi universitas yang paling sukses di Indonesia Timur misalnya. Jadi biasanya itu dalam logonya atau lambang kampusnya menggambarkan tujuan atau cita-cita mereka yang ingin sukses sesuai dengan visi misi dari kampus tersebut ya, misalnya ya, itu contoh. Jadi dalam sebuah logo itu selalu ada unsur-unsur yang nilainya positif. Nah, contohnya ini ya, beberapa lambang provinsi atau daerah di Indonesia yang mengungkapkan potensi wilayah dan kekaguman kepada kekuatan alam mereka. Ya misalnya, ini ya, Sulawesi Tenggara ada gambar ini hewan anuanya, atau Kabupaten Kolaka ada gambar burung elangnya, atau ini ya Provinsi Bengkulu ada gambar bunga rafflesianya. Ya, itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh daerah atau provinsi tersebut ya. Atau Provinsi Nusa Tenggara Timur ada ini ya Komodo. Nah, ini juga contohnya Kabupaten Buton Tengah yang akan kita bahas lagi lebih rinci sebagai contoh ya. Nah, jadi di Kabupaten Buton Tengah ternyata lambangnya seperti ini, logo kabupatennya. Nah, laut itu ternyata bermakna karakteristik masyarakat Buteng yang religius ya. Jadi ini ada laut, kemudian ada gunung, kondisi geografisnya, kemudian ada jarum ya. Ternyata semua item-item yang ada di sini itu mewakili filosofi-filosofi yang ada di kabupaten tersebut. Misalnya juga ya, ini ada benteng ya. Terus undakannya bentengnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata itu sama dengan pilar-pilar Pancasila. Kemudian juga ini ada perahu layar dan gelombang sebagai dinamika dan spirit kemaritiman yang menjadi karakter masyarakat Buton Tengah ya. Sedangkan di sini ada gambar kecil, di sini ternyata ada ikan, dan di sini ada jambu mente ya, yang merupakan dua komoditas utama dalam Kabupaten Buton Tengah ya, komoditi laut
dan komoditi perkebunan. Itu adalah hasil alam yang paling potensial di kabupaten ini. Nah, kemudian padi dan kapas dan lain sebagainya, dan bintang itu ternyata ada penjelasannya, dan ternyata semua logo atau lambang daerah itu tidak sembarang dibuat ya. Pasti ada filosofi di balik logo tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di link ini ya, terkait filosofi dari logo Kabupaten Buton Tengah. Ini contoh. Nah, warna juga kalau kalian cari di internet, warna itu mewakili sifat-sifat atau makna tertentu. Misalnya warna kuning. Warna kuning itu umumnya mewakili sifat optimis. Biasanya ya. Kemudian warna hijau. Hijau itu ya misalnya ini kesegaran dan juga warna natural ya. Kemudian harapan, kesehatan, itu warna hijau. Atau warna putih ya, menggambarkan kebersihan, bisa juga kesegaran sama dengan hijau, dan juga simplicity atau kesederhanaan ya. Atau warna pink itu ternyata mewakili sifat imajinatif dan juga kreatif ya, contohnya itu ya. Jadi kalian harus tahu juga makna di balik pemilihan warna. Nah, ini ya, color psychology. Jadi kalau kalian cari di Google, cari kata kuncinya psikologi warna. Nah, nanti di sini keluar apa makna-makna dari tiap warna, sehingga ketika kalian mendesain sebuah logo ya, kalian bisa merujuk ke makna-makna dari warna tersebut. Nah, namun seiring perkembangannya peradaban, majunya teknologi, saat ini logo yang rumit sudah jarang digunakan. Utamanya kalau kita lihat itu logo-logo untuk brand-brand atau bisnis. Ya. Tanda identitas semakin lama semakin simpel, atau cenderung membuat lambang yang disederhanakan. Nah, ini ya contohnya. Jadi tahun 1976 itu kan Apple komputer ditemukan ya. Nah, bandingkan desainnya tahun 1976 dan sekarang ya, mulai 2014 ini sampai sekarang sangat-sangat jauh perbedaan ya. Sekarang jauh lebih simple. Nah, jadi ini kita lihat beberapa contohnya ya. Kebanyakan logo atau dari brand-brand ternama itu sekarang lebih terkesan simple, karena memang trennya saat ini tuh pakai logo yang simple. Nah, ciri logo yang baik. Nah, kalau kita mau desain logo, menurut salah satu pakar yang bernama David E. Carter, ada sekitar 7 ciri logo yang baik. Sebenarnya ada banyak pendapat dari pakar, tapi saya memilih satu saja ya. Yang pertama, associated with the company. Jadi mewakili company ataupun perusahaan ataupun bisnis yang dia buatkan logonya ya. Kemudian yang kedua adalah simple atau sederhana. Yang ketiga adalah distinctive atau dapat dibedakan. Jadi misalnya ada logo lain atau objek lain yang mirip dengan logo tersebut,
Nah, logo yang baik itu seharusnya bisa dibedakan dengan logo yang lain. Kemudian dapat beradaptasi untuk semua media. Ya, jadi logonya itu bisa di media cetak atau media elektronik. Nah, jadi gampang disebarkan seperti itu ya. Kemudian memorable, dapat diingat ya, mudah untuk diingat. Kemudian legible itu jelas. Logo itu harus jelas. Kemudian yang terakhir tentunya harus original. Jangan memplagiat logo yang lain. Kemudian jenis-jenis logo. Yang pertama itu adalah alphabetical atau logotype. Nah, tanda-tandanya ini dia ditampilkan dalam bentuk tanda kata ya. Nah, ini beberapa contohnya. Ada logo yang sangat umum dalam kehidupan kita ya. Ini merupakan logo yang sifatnya adalah logotype atau hanya dalam bentuk huruf ya, kata yang tidak ada gambarnya. Kemudian iconic atau logogram. Nah, ini logo yang pakai gambar saja, tidak ada katanya ya. Ini beberapa contoh dan masih banyak lagi. Misalnya logo yang cukup terkenal adalah logo WhatsApp atau cap kaki 3, atau ini logo Twitter, logo Microsoft Word, logo Microsoft Paint ya. Ini semua tidak ada teksnya, hanya menggunakan icon. Kemudian logo campuran. Nah, ini gabungan dari logo yang pakai icon dan logo yang pakai teks. Jadi gabungan dari alfabetikal dan pictorial. Contohnya ini ya, logonya brand yang paling kita sukai saat ini di Indonesia yaitu Indomie. Kemudian ini logo ya Aqua ya, ada gambar pegunungan dan teksnya. Atau logo ya kecap bango, ada gambar burung bangau dan ada teks dan picture ya, seperti itu ya komposisinya. Selanjutnya logo berdasarkan komposisinya. Nah, tadi itu logo berdasarkan jenisnya ya. Selanjutnya kita bahas berdasarkan komposisinya. Yang pertama simetris, artinya ketika dia dibagi dua itu sama rata ya, atau seimbang di kiri dan kanannya. Nah, ini misalnya kita bagi dua, maaf ya tidak lurus, ini jadinya seimbang, simetris ya, seperti itu maksudnya. Dan kebanyakan logo saat ini banyak yang sifatnya simetris. Kemudian asimetris, lawannya ya, merupakan logo yang komposisinya diperoleh dengan membedakan wujud, ukuran, dan jarak penempatan antara kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. Nah, ini contohnya ya. Jadi dibagi dua tapi masih seimbang meskipun tidak simetris. Atau ini juga ya, tidak simetris tapi seimbang ya, seperti itu. Ini tidak simetris juga tapi seimbang, maksudnya kiri dan kanannya itu tetap terisi objek, tidak kosong. Kemudian ada yang namanya komposisinya itu sentral ya.
Jadi logo yang komposisinya diperoleh dari penempatan bagian-bagian susunan di seputar titik sumbu gaya berat. Ya, ini contohnya. Jadi kayak ada titiknya, ini misalnya logo Instagram, ada bulat di tengah, terus jadilah sebuah kamera. Atau logo Google Chrome yang pusatnya di tengah. Atau logo walls ini ya, dari mulai di tengah kemudian semakin membesar. Ya, jadi ada pusatnya, center, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah logo yang kompak atau satu arah orientasi. Nah, ini contohnya, misalnya logo Cessna ini arahnya sama semua ke sebelah kanan atas. Atau logo Medibank ini ya, dia sama arahnya semua sini. Atau logo yang ini Go Wave sama. Atau logo kereta api sama ya arahnya, seperti itu maksudnya, satu arah saja. Kemudian ada juga logo yang berlawanan atau arahnya itu dua ya. Ini contohnya logo Carrefour tadi ya, jadi dia ada yang mengarah ke kiri dan ada yang ke kanan. Atau logo PLN ini ya, ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sama halnya dengan logo ini, logo Trans TV, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Seperti itu. Kemudian yang keempat ya, watak atau karakter dari unsur rupa logo. Nah, yang pertama itu karakternya geometris ya, merupakan logo yang unsur visualnya dicapai dengan garis geometris. Nah, misalnya ini ya, logo Windows tersusun atas persegi ya, persegi 4. Jadi ada 4 buah persegi yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan logo dari brand Windows. Atau logo Olimpik ini ya, ini tersusun atas lingkaran seperti itu. Atau ini logo Twitter ternyata tersusun atas banyak lingkarannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran, ada golden ratio-nya juga, sehingga dihasilkan sebuah logo dari Twitter. Nah, ini beberapa contoh logo yang menggunakan shape yang sifatnya geometrik. Yang kedua adalah ekspresif atau kaligrafis, merupakan logo yang karakter visualnya itu dicapai dengan goresan ekspresi yang menyerupai ya goresan tangan. Jadi seperti seakan-akan itu ditulis tangan atau dilukis dengan tangan. Ya, misalnya ini ya Coca-Cola. Ini kan kesannya kayak ditulis tangan ya, huruf bersambung. Atau huruf logo Walt Disney ini. Nah, ini seakan-akan ada goresan tangan yang dijadikan logo. Atau ini ya logo Rose Brand ini. Nah, gambar bunga mawarnya itu mirip dengan lukisan yang dibuat secara manual dengan menggunakan tangan manusia. Seperti itu salah satu ciri dari logo yang sifatnya kaligrafis. Nah, kemudian kita bahas lagi gaya atau style logo. Gaya atau style logo itu merujuk pada tampilan keseluruhan logo, di mana dia akan membahas bagaimana sebuah objek itu ditampilkan secara visual. Nah, yang pertama naturalistik, merupakan logo yang menggambarkan
objek yang mirip dengan apa yang dilihat. Ya, misalnya ini ya, Universal Studio ini seakan-akan menggambarkan bola dunia ya, yang mirip dengan foto yang sebenarnya. Atau ini ya, logo Quaker Oats makanan ya, ini seakan-akan mirip dengan foto atau potret dari si pembuat Quaker Oats. Atau logo ini nampak seakan-akan real, yaitu gambar burung hantu ya, seperti itu, natural. Kemudian dekoratif, yaitu logo yang memiliki style mirip pola hiasan ya, atau dekorasi. Misalnya logo Unilever ini ya, ini kita lihat banyak pola-polanya atau patternnya yang mirip dekorasi. Atau ini ya, logo Universitas Indonesia ya, ini kita lihat polanya itu sifatnya dekoratif, seperti itu ya. Selanjutnya konstruktif, yaitu logo yang memiliki style objek yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu konfigurasi yang padu. Bisa diibaratkan ya sebagai sebuah bangunan, seperti itu ya, ini maksudnya. Jadi sifatnya itu konstruktif. Misalnya logo ini ya, Semen Indonesia. Kita lihat dia itu disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah objek yang mirip ini ya, mirip candi seperti itu, atau bangunan yang mewakili perusahaan Semen Indonesia. Atau ini ya, logonya Mitsubishi. Jadi ada ini gabungan dari 3 objek belah ketupat atau diamond yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah logo ya, logo dari Mitsubishi. Seperti itu ya maksudnya. Yang keempat, karikatural, merupakan logo yang stylenya menggambarkan objek acuan dengan melebih-lebihkan karakter yang dianggap dominan. Maksudnya bagaimana? Contohnya ya, ini ayam geprek bensu. Nah ini kan gambar ayamnya itu terbakar, ada apinya, terus ayamnya itu seakan-akan jagoan seperti itu. Jadi sifatnya atau karakternya itu dilebih-lebihkan. Atau ini ya, logonya Milkuat. Sini ada maskotnya yaitu harimau yang karakternya itu ditonjolkan, seakan-akan si harimau itu kuat. Jadi style ini lebih berkesan ringan, fun, bahkan lucu. Itu ya. Kemudian yang kelima, asosiatif. Nah, jadi dia menggambarkan bentuk-bentuk berupa asosiasi langsung dari produk atau wilayah kerja dari sebuah perusahaan. Nah, kadang dalam prakteknya, desainer menggunakan kemiripan bentuk objek asosiatif untuk mengganti karakter salah satu huruf dalam nama brand tersebut. Nah, contohnya ini ya, Whirlpool. Nah, ini salah satu brand pencuci lantai ya, pembersih, maksud saya pembersih lantai, di mana huruf L ini diasosiasikan dengan pohon cemara ya. Maksudnya yang mana produk Whirlpool ini memberikan aroma yang mirip dengan
hutan cemara. Ya, jadi huruf L-nya itu dibuat membentuk pepohonan cemara. Atau kita lihat ini ya, logo sepatu Eagle, di mana huruf E-nya itu diganti dengan burung elang. Ya, karena Eagle itu sendiri adalah bahasa Inggris dari elang. Atau ini ya, logo teh kotak, di mana di huruf H-nya itu ada daun teh. Nah, jadi seperti itu maksudnya, diasosiasikan. Kebanyakan hurufnya itu yang diganti dengan objek baru yang diasosiasikan dengan si perusahaan atau brand atau produk yang diwakili oleh logo. Nah, ini atau iRadio, O-nya itu jadi bentuk sinyal. Kemudian simplifikasi merupakan logo yang objeknya disederhanakan sedemikian rupa sehingga tampil sebagai sebuah ikon. Jadi intinya disederhanakan. Misalnya ini ya, logo IG. Kita lihat ini sebenarnya sebuah kamera yang disimplifikasi. Atau logo Twitter, ini adalah gambar burung yang disimplifikasi. Atau logo Java, ini adalah kopi ya. Kopi Java, ada cangkir, ada asap yang disimplifikasi. Atau logonya ini ya, Mercedes-Benz ya, yang mana ini adalah setir ya, yang disimplifikasi menjadi sebuah logo. Seperti itu ya. Nah, saya kira ternyata sudah selesai. Jadi ada tugas, desainlah sebuah logo yang menggambarkan diri kamu beserta penjelasannya. Nah, jadi penjelasannya terkait pemilihan warna dan objek, kenapa pilih warna tersebut, kenapa pilih objek tersebut. Kemudian tambahkan pula penjelasan terkait jenis logo dan style logo sesuai materi yang dibahas tadi. Kemudian formatnya PDF, isinya itu pertama ada logo, kemudian penjelasan logo, ini filosofinya ya, maksudnya filosofi dari logo, beserta yang ketiga adalah screenshot aplikasi ketika logo didesain. Nah, desainnya itu pakai software apa? Bebas ya, batas pengumpulannya sampai pekan depan. Nah, untuk software desain itu ada banyak ya. Ini beberapa software desain logo yang bisa kalian gunakan. Yang pertama Logester, kemudian ada Adobe Illustrator yang kita bisa lihat di situs sinyal.com, aplikasi pembuat logo terbaik. Ada Logo Maker, kemudian yang selanjutnya adalah yang akan kita gunakan ya, maksud saya yang akan saya demokan saat ini, ada yang namanya Canva. Nah, Canva ini paling banyak digunakan oleh para desainer logo. Nah, kalian cukup ketikkan canva.com, kemudian login, maksud saya daftar dulu, kemudian login. Nah, nanti tampil seperti ini. Ini Canva ini ada versi desktopnya, ada juga versi mobilenya. Ya, pada saat ini saya jelaskan pakai versi desktop. Ya, jadi kalian bisa pilih langsung sini logo. Ukuran defaultnya itu 500 kali 500 pixel.
Nah, selanjutnya di sebelah kanan itu adalah workspace atau tempat kita akan bekerja, sedangkan di sebelah kiri ada pilihan template, elemen, upload, text, dan more. Nah, misalnya saya mau pilih template. Nah, di sini ada banyak pilihan yang disediakan yang bisa tinggal kita gunakan dan kita edit. Ya, just jangan diplagiat, kita bisa mengikuti stylenya saja. Misalnya saya mau buat sebuah usaha, desain logo usaha teh, ya, teh tapi kesannya kayak kafe gitu. Jadi untuk minum teh tapi kayak kafe. Nah, bisa kita gunakan Canva ini. Nah, tadi kita pilih template. Saya misalnya ambil yang warna kuning ini. Nah, ini bisa kita edit teksnya. Nah, atau kita hapus, pilih ini ya. Kita tinggal klik, pilih delete. Nah, kemudian kita bisa tambahkan elemen. Nah, misalnya kita ketikkan T. Nanti isinya muncul semua elemen-elemen terkait kata kunci T atau teh. Kita tinggal pilih, ada banyak pilihan di situ. Nah, ini misalnya saya pilih gambar ini, orang yang lagi minum teh ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya mau ganti ya, jangan kuning ya, tinggal diklik saja seperti ini. Kita pilih warnanya, misalnya warna putih ya. Kemudian teksnya, nah tinggal pilih teks di sebelah kiri ini. Nah, ini ada beberapa style. Silakan dipilih mana style yang sesuai dengan apa yang kita sukai ya, sesuai selera kita lah. Nah, misalnya saya pilih yang ini, yang Happy Holidays. Nah, ini kita tinggal kasih turun seperti ini. Misalnya merek tehnya itu Muti. Nah, seperti itu. Lalu kita ganti. Ini teksnya kita klik. Your Muti. Atau teh yang sesuai suasana hati kamu. Maksudnya seperti itu ya tagline-nya. Nah, ini kalau mau dikasih kecil tinggal diklik Ctrl A, kemudian dikecilkan seperti ini, pilih minus. Nah, ini bisa diturunkan atau gambarnya dinaikkan seperti ini. Nah, kalau huruf utamanya mau diperbesar juga bisa ya. Jadi di aplikasi atau situs Canva ini kalian bisa bebas mengeksplor, ada banyak sekali pilihan-pilihan template yang bisa kalian gunakan. Nah, ini kalau sudah selesai, tinggal pilih download ya. Jadi file type-nya bisa PNG, JPG, PDF ya. Kemudian kita pilih download dan dia akan tersimpan. Kita simpan, save.
itu sudah tersimpan dan bisa kita gunakan sebagai, misalnya ya, sebagai logo usaha kita. Tadi studi kasusnya saya mau buka kafe yang menyediakan aneka ragam teh ya. Nah, tehnya itu sesuai suasana hati si penikmat teh. Jadi your mood tea. Seperti itu. Jadi pemilihan teksnya, warnanya maupun objeknya itu harus disesuaikan dengan filosofi dari sesuatu yang akan kalian buatkan logonya. Jadi tugas kalian silahkan dikerjakan selama 1 pekan ini. Toolsnya itu bebas, sedangkan link pengumpulannya akan saya informasikan kemudian ya. Ini referensinya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.